namanya soft skill. Ya, soft skill itu semangat, kreativitas, ya, target hidup segala macam itu masuk dalam soft skill, ya, soft skill. Nah, ini kita bicara dengan soft skill pengembangan diri. Yang terakhir ada life skill. Itu adalah keterampilan yang akan saudara gunakan untuk menjalani kehidupan kalian. Misalnya kalian menjadi seorang pegawai, ya, ilmu itu namanya life skill. Atau mungkin kalian menjadi pengusaha, itu juga life skill, ya. Nah, seperti itu. Nanti kita, nah khusus di sini kita bicara soal soft skill. Baik sekali, saudara, mungkin saya dengan Pak Iman tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena kalian sudah tahu sedikit banyak tentang kami, dan kita akan mulai pertanyaan dengan kuliah untuk apa, ya, mau ngapain, apakah kalian ingin mendapat ilmu, ya, kalau mendapat ilmu serius nggak kalian mencari ilmunya, serius nggak kira-kira, ya, atau kalian ingin cari pengalaman, ya, mau cari pengalaman serius nggak, cari pengalaman sebagai apa, mungkin kalian mau cari pengalaman menjadi seorang aktivis mahasiswa, itu pengalaman, ya, membangun hubungan dengan pihak dengan luar, itu pengalaman, ya. Nah, yang ketiga mencari jodoh, ya, banyak orang juga dapat jodoh ketika kuliah, ya, banyak. Tuh. Saya dapat jodoh tuh kuliah, ya. Pak Iman dapat jodoh kuliah, ya, kami berdua nih, ya. Nah, ya, sama. Saya dapat adik kelas, Pak Iman juga adik kelas sama Pak Iman, ya. Adik kelas sama saya dengan Pak Iman, senasib sepenanggungan saya Pak Iman, ya. Nah, ini enggak ada masalah gitu loh, ya, masalah. Kemudian atau ikut-ikutan, ya, kenapa kamu masuk situ, karena pacar saya masuk sana Pak. Nah, itu alasan yang salah justru, gitu, ya. Sekarang masih enggak, nah, kan bodoh namanya, ya. Oke. Nah, artinya mau sepanjang tujuan itu positif, ya enggak masalah gitu loh, ya. Nah, tapi diseriusin. Cari ilmu juga, cari pengalaman juga, cari jodoh, ya syukur-syukur dapat yang baik gitu kan, ya alhamdulillah gitu, ya alhamdulillah. Baik, kita lanjut Pak Iman. Kemudian coba kalau, tapi semuanya saudara harus memberikan 100%, maka Anda akan menerima 100% hasilnya. Maksudnya begini, ketika kalian belajar setengah-setengah, maka hasilnya pun setengah-setengah. Jangan pernah berharap belajar setengah-setengah dapat hasil 100%. Jangan pernah berharap, ya. Malah kalau 100% belum tentu, yang 100% aja belum tentu dapat 100%. Apalagi yang tidak gitu loh, ya. Nah, maka kita harus berjuang untuk 100%. Mau nanti hasilnya 100% itu soal lain. Yang penting kita sudah berusaha untuk berjuang untuk 100%, ya. Nah, ini dia. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, 100% belum yang itu dapat 100%, bagi yang setengah mungkin malah nggak dapat apa-apa nanti, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini mungkin lewat aja nih Pak. Nggak bisa nih mereka. Oke, saudara sekalian, mengapa prestasi berbeda? Ya, padahal semua orang punya waktu sama, 24 jam sehari, 164 jam seminggu, 172 jam sebulan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kalian di sini sekarang punya waktu, tapi ada yang sukses, ada yang tidak? Karena kalian tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Di suatu saat seorang insan menggunakan waktunya bagaimana untuk membangun masa depannya dengan sebaik-baiknya, mencari pengalaman, membangun silaturahim, menambah pengetahuan. Yang lain apa? Sibuk dengan main HP, ya, sibuk nongkrong di kafe, sibuk entah apa enggak jelas, artinya sia-sia gitu, ya. Nah, jadi artinya saya mau kita jangan sia-siakan waktu, ya. Nah, di Al-Qur'an itu ada surah Al-Asr, ya, Wal-Asr, ya, demi masa, ya. Allah aja bersumpah demi waktu gitu. Dan makanya kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal seperti itu, untuk belajar, bangun pengetahuan, mencari pengalaman, bangun silaturahim, ya, seperti itu, menambah wawasan, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, di sini ada orang berpendapatan 2 juta, ada orang pendapatan 2 miliar, ya. Samsul, kamu mau pendapatan 2 juta atau 2 miliar, Samsul? 2 miliar, Pak.
2 miliar. Amin. Kalau kamu punya 2 miliar, kamu Amin. punya istri berapa, Samsul? Saya, Hah? Pak. Ya, itu air senyumnya emang luar biasa kawan ya. Oke, ini gurau aja Samsul ya. Oke, polisi kalau kamu ganteng ini nih godaan tuh agak sulit tuh ditolak tuh Samsul ya. Kamu tuh ganteng soalnya ya. Oke. Kamu lebih ganteng daripada Sakita Farita ya. Enggak Sakita ya. Kalau Samsul tuh lebih ganteng dari kamu kan? Oke. Kenapa orang bisa pendapatan 2 juta? Kenapa miliar? Padahal setiap sel dalam tubuhnya sama, ya. Nah, sel dalam tubuhnya sama, perlu pengembangan diri. Kalau ini yang 2 miliar ini pengembangan dirinya emang luar biasa, ya 2 juta mungkin pengembangan dirinya ya biasa-biasa gitu loh. Nah, tentu kita ingin punya pengembangan, kalau Samsung mau 2 miliar, tentu harus punya pengembangan diri yang luar biasa. Oke, oke lanjut. Oke, analogi lain. Ini ada mobil ya, mobil R3. Ya, mobil R3 ini kira-kira harganya 250 juta. Ada lagi ada mobil yang harganya McLaren. McLaren ini mahal, harganya 2,5 miliar. Jadi 10 kali lipat. R3 250 juta, McLaren 2,5 miliar. Putri Juliani, kamu pengen mobil yang mana Putri? 2,5 miliar atau 250 juta Putri? Halo Putri. Waduh, enggak mau respon Putri? Ya Pak. Ya. Ya. Kamu mau mobil yang 250 juta, 2,5 miliar? 250 juta. Hah? Enggak mau yang mahal Putri? Enggak. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya? Nah, ngapa kau milih mobil yang murah? Aku sih Takut? mau yang biasa ya. Oh, jadi kamu mau yang luar biasa ya? Oke. Nah, dengar tuh Samsul ya. Nah. Ya. Nah. Oke, Siti Hardianti, kamu mau yang 2,5 miliar atau 250 juta? Iya Pak. Kamu milih yang mana? 2,5 miliar atau 250 juta? Iya Pak. Yang merah 2,5 miliar. Oh, Kenapa kamu milih? iya. Kenapa McLaren harganya 2,5 miliar? Kenapa R3 250 juta? Kenapa kira-kira? Siti Hardianti bisa tahu? Apa beda dua mobil ini? Padahal kok ditimbang, mungkin beratnya sama. Ya. Mana Siti Hardianti? Oke, baik. Nah, tentu ada bedanya. Teknologinya beda, keamanannya, kenyamanannya, ya, bahan-bahan pembuatannya beda, ya. Nah, ini dia. Ini membuat mereka ini berbeda. Desainnya beda, ya. Coba lihat mobilnya ya, beda, ya. Oke, lanjut. Baik, Man. Nah, gimana dengan manusia yang 2 juta dengan 2,5 miliar tadi, ya? Jelas manusia yang punya pendapatan 2,5 miliar, 2 miliar, memiliki knowledge atau pengetahuan yang lebih bagus, lebih baik daripada 2 juta. Ya, seperti kalian kuliah sama-sama, sekarang ada dapat A, B, C, ya kan, D atau E, ya kan? Nah, ini dia. Jadi kalian ini kok Samsul pengen punya pendapatan 2 miliar, maka harus memiliki pengetahuan sebesar, seluas atau setinggi 2 miliar. Nah, kejarlah pengetahuan itu. Jangan hanya merasa cukup, merasa puas dengan yang di kampus atau yang saya berikan atau yang Pak Iman berikan sedikit itu. Karena harus kembangkan lagi. Kami hanya istilahnya trigger, pemicu saja. Setelah itu karena harus mengembangkannya. Ya, yang kedua adalah experience, ya, pengalaman. Bagaimana pengalaman orang yang 2 miliar? Tentu lebih baik daripada pengalaman orang yang 2 juta. Pertanyaannya sekarang, Pak, usia kita begitu pendek, nah sedangkan kita harus mencari pengalaman yang luas. Bagaimana caranya? Belajar dari pengalaman orang lain. Ya, cari di internet. Ya, cari di internet bagaimana perjuangan orang-orang sukses. Ya, seperti itu dia kira-kira. Yang ketiga adalah network, jaringan. Ya, nah, teman-teman, orang yang berpendapatan 2 juta beda dengan yang berpendapatan 2 juta.
Beda. 2 miliar dengan 2 juta itu beda kawan-kawannya. Ya. Tongkrongannya, senyumnya, cara berpikirnya, cara berpakaiannya, ya, cara dia bersikap, cara bertindak itu beda. Makanya kalian harus punya kawan-kawan yang bernilai 2 miliar. Ya. Nah, mungkin sekarang belum, tapi nanti kita lihatlah. Mungkin kawan sekelas kita dari perilaku dia, kita bisa tahu kok. Dia tuh orangnya tertib, rapi, perhatikan. Nah, itu potensi untuk mencapai 2 miliar itu ada. Tapi kalau malas, malah bolos, ya, pakai baju koyak, rambut panjang enggak pernah setahun enggak pernah dikeramas misalnya gitu kan, ya, pakai baju itu dadanya dibuka, nampak keyboard tulang belulangnya nampak gitu kan, ya, mendingan ototnya nampak, ini tulang belulang yang nampak, ya, oke, ya, nah, jadi kalian harus milih-milih teman, ya, walaupun semuanya ditemani, tapi teman itu kan macam-macam, ya. Nah, pertama mungkin ya sekedar tahu, oh si A nih kelas semester 3 kelas 3, semester 3 kelas ke 03. Oke. Itu tahu. Ada yang kenal. Nah, kita pernah bercakap-cakap dengan dia. Kemudian ada yang naik lagi apa? Teman. Naik lagi apa? Sahabat. Naik lagi apa? Keluarga. Ya, walaupun bukan keluarga darah, tapi hubungan kita sudah sangat baik. Jadi 5 tingkat, ya. Jadi tahu, kenal, teman, sahabat, ke keluarga. Nah, ini dia network. Itu tingkatan dalam network. Kemudian yang keempat adalah attitude, perilaku, ya. Nah, perilaku orang berpendapatan 2 miliar beda dengan perilaku orang berpendapatan 2 juta. Orang pendapatan 2 miliar biasanya orang itu sopan, ya, pakainya rapi, mungkin tidak mahal, mungkin sekarang belum 2 miliar, tapi nampak gitu potensinya, sopan, ramah, rendah hati, ya, dia tidak sok hebat. Biasanya kalau 2 juta tuh sok hebat, ya, udah ada sedikit, wah langsung kembung dadanya gitu, ya, oke. Ya, hebat dah dia, busung dah dadanya, ya, itu attitude. Jadi milikilah attitude, ya, orang-orang atau insan-insan yang berpendapatan 2 miliar, ya, apa, sopan, tertib, rapi, gitu, ya. Oke. Kreativitas. Oke, saudara sekalian, nantinya orang yang memang super sukses itu bukan orang yang kaya, kuat, hebat, ya, pintar, tapi orang yang kreatif. Coba kalian lihat apa yang kalian pakai sekarang, jilbab, meja, kursi, handphone, laptop, ya, dinding rumah kalian, jendela, pintu, perabot-perabot di rumah kalian, itu semuanya adalah hasil kreativitas, ya. Nah, itu dia. Nah, makanya orang yang sukses nanti adalah orang yang kreatif, itu loh. Dan jangan percaya dengan hal yang mustahil, seperti kata CEO ketiga dari Microsoft. Yang pertama itu kan Bill Gates, yang kedua ada Steve Ballmer, yang ketiga ada Pichai, kalau nggak salah, dia orang Amerika turunan India. Jadi jangan percaya dengan hal yang mustahil, karena semua itu mungkin. Bayangkan sekarang kita bisa bicara dengan kawan kita, kalau kita sedang jauh sana di tempat kita, seperti di depan kita, ya. Kita bisa lihat dia, kita bisa lihat kondisinya, segala macam itu, ya, bisa, ya, oke. Yang terakhir adalah behavior, itu kebiasaan. Nah, orang-orang yang berpendapatan 2 miliar biasanya dia tertib. Jadwal hariannya baik. Ya, bangun jam 3 dia tahajud. Kemudian ngaji sampai sholat subuh, baru dia beraktivitas, olahraga sebentar. Terus seperti itu, ya. Nah, sampai maghrib, sampai isya, sampai dia istirahatnya jam berapa, sangat tertib. Itu kebiasaan yang baik. Ya. Nah, tapi ada orang-orang yang 2 juta ini, atau mungkin lebih kurang lagi, kebiasaannya tidak jelas. Bangun seenaknya, tidur seenaknya, makan seenaknya, ya, jadwalnya tidak jelas, pilihan menunya pun tidak jelas. Akhirnya nanti ya bisa sakit nanti tuanya gitu loh, ya, seperti itu. Jadi bangun kebiasaan behavior yang bernilai 2 miliar. Oke, lanjut Pak Iman. Baik, saudara sekalian. Nah, ini alasan-alasan yang biasa saudara pakai. Oh, kalau disuruh ngapa-ngapa, enggak bisa. Ya, orang lain bisa kok. Kenapa kamu jadi enggak bisa? Yang aneh siapa sekarang? Kamu kan, gitu loh. Enggak sempat. Sibuk ngapa sih kamu? Coba pikir. Dalam 24 jam sehari, apa sih yang kamu hasilkan? Apa sih untuk apa waktu itu? Ya, waktu tidur orang normal itu 7 jam. Ya, untuk makan, ibadah, segala macam taruhlah 2 jam, udah 9 jam.
Ya, 24 jam kurang 9 jam berapa? Masih 15 jam. 15 jam itu apa kalian gunakan gitu loh. Ya, jadi jangan kata enggak sempat. Orang lain kan 4 kok, ya. Yang ketiga adalah tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak mungkin? Ya, sudah diberitahu bahwa tidak ada hal yang jangan percaya hal mustahil, karena semua itu adalah mungkin. Orang sekarang bisa terbang sampai keluar angkasa sana. Dulu tidak terbayangkan. Ya, bisa komunikasi seperti ada handphone, ada laptop, dulu tidak pernah terbayangkan seperti ini. Ya, tidak mungkin, sekarang jadi mungkin. Ya, malah bisa sekarang ya. Oke. Nah, ini ada juga katakan, makanya itu hanya alasan saja. Sebenarnya kalian itu tidak mau melakukannya, itu aja. Alasan saja. Kalau tidak mau, ini kan banyak alasan ya. Oke. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu tuh kita ngomong ini, kenapa kamu melakukan itu? Oh, biasanya gitu. Nah, perlu saudara tahu bahwa sesuatu yang biasa itu belum tentu benar, belum tentu baik. Biasanya bangun siang kok. Biasanya tidak mandi kok. Nah, itu kan salah kebiasaan itu. Itu memang ekstrim contoh-contohnya ya. Oke. Nanti saja, ini suka orang nunda-nunda, nanti lo, ntar lo, kasih tugas segala macam, tar lo. Seluruhnya selalu nanti. Ya. Akhirnya apa? Waktunya mepet. Waktunya sebenarnya tidak mepet kalau kalian bisa mengatur waktu. Kenapa jadi mepet? Karena kalian tuh suka nunda-nunda gitu loh. Jadi akhirnya menjadi mepet gitu. Ya, jadi diatur waktu saat detik-detik terakhir. Ya, ada cicil gitu. Jangan nanti lo, entar lo asik nih lagi main game atau lagi browsing, lagi chatting. Lewat lah itu semuanya nanti ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, sekarang uji konsistensi saudara sekalian. Tolong dijawab ya. Nah, speakernya dihidupkan semuanya. Ini saya mau nanya sama kalian nih. Ya, speakernya dihidupkan. Ya. Nah. Ya. Apakah olahraga itu penting? Tolong dijawab. Olahraga itu penting enggak? Penting. Penting. Apakah membaca itu penting? Penting. Olahraga itu penting? Apakah mata kuliah ini penting? Penting. Olahraga itu penting. Sekarang siapa yang rajin rutin olahraga? Saya, Pak. Saya. Ya. Ada yang kalau tidak dikejar anjing tidak pernah lari. Iya kan? Penting Pak. Olahraga? Enggak Pak. Ya omong kosong lah itu ya. Membaca itu penting. Aduh, apa yang kalian baca selama nih? Koran, buku, atau apa? Ada pengetahuan nggak? Baca Pak. Baca apa? WA Pak. Baca WA. Instagram. Betul nggak? Baca sih. Ada manfaatnya enggak gitu loh. Yang ketiga, apakah kuliah itu penting? Siapa yang suka mangke? Siapa yang suka telat masuk, telat mengumpulkan tugas segala macam. Nah, itu jelas. Nah, itu salah itu. Itu berarti tidak penting. Mata kuliah ini penting enggak? Nah, video-video yang saya share dilihat enggak? Dipelajari tidak? Ya. Nah, kalau tidak dipelajari nanti berarti nanti lo masih asik main game, berarti kalah materi kuliah kami ini kalah dengan game. Kalah dengan chatting, kalah dengan browsing, ya, oke. Nah, itu buktinya. Sekarang kalian janji dengan teman kalian, teman kalian terlambat, ya, alasannya macam-macam. Padahal dia browsing chatting dengan kawannya, berarti kamu tuh tidak penting gitu loh, ya, oke. Ya, kalah penting dengan apa yang dia kerjakan. Oke, lanjut Pak Iman. Oke. Nah, ini ada apapun pendapat orang tentang mengkritik atau menguji, lakukan hal-hal yang Anda yakini benar. Terserah orang mau ngomong apa. Terserah dia. Sekarang ini aneh ya. Ada teman jalan ke masjid pas azan diledekin. Ya. Sholat nih ya katanya kan. Betul enggak? Ya. Nah, yang enggak sholat malah enggak diledekin gitu. Yang diledekin ya kawan dia juga yang enggak sholat gitu. Aneh kan? Gitu. Cuekin saja. Ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Nah, kemudian ini ada when good is not good enough. Sekarang kalian menjadi terbaik lah di kampus. Apakah nanti terbaik
di dalam universitas kehidupan, belum tentu, ya, belum tentu. Makanya bagaimanapun yang begitu saja belum tentu, apalagi yang tidak berjuang untuk menjadi terbaik di kampus. Mau jadi apa nanti di luar sana gitu ya. Oke, lanjut memang. Nah, penjara mental. Nah, ini dia. Kalian bebas, merdeka ya secara fisik. Ya. Bung Karno itu di penjara fisiknya sampai dibuang ke Digul sana di Jayapura yang sampai sekarang pun masih terasa jauh. Ya. Kalian kita ini bebas. Tapi terpenjara. Terpenjara oleh apa tadi? Kisi-kisi besinya apa? Tidak bisa, tidak sempat, tidak mungkin, malas, nanti dulu, nunda-nunda, ini dia penjara mental. Ya, ini yang menghambat kalian untuk menjadi orang yang sukses. Ya, jadi hilangkan itu hal-hal yang buruk itu. Ya, oke. Orang-orang lain bisa, maka insya Allah kita akan bisa. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini ada, oke lanjut ya Pak. Nanti kita akan bahas khusus ini appreciative question. Ya, selama masih bisa memilih, pilihlah yang terbaik meski pilihan itu berat dan tidak populer. Mungkin suatu saat Anda tak punya pilihan. Sekarang kalian boleh milih, bisa milih mau serius belajar atau tidak, ya. Mau kuliah atau tidak, ya. Tergantung. Kalau masih bisa milih, pilih yang terbaik. Kalau milih mau serius belajar atau tidak, ya seriuslah. Mau milih kuliah dengan tidak, ya kuliahlah gitu loh kan. Ya. Mau milih belajar dan tidak belajar, ya belajarlah. Suatu ketika kalian tuh tidak punya pilihan, ya. Nah, nanti kok udah misalnya jangan sampai terjadi lah ya. Udah di rumah kalian sudah berkeluarga, beras tidak ada, anak-anak belum bayar SPP segala macam. Nah itu kan kacau ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, pesan untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswi juga, ya Pak Iman, ya. Ini mahasiswa nanti protes Pak, saya mahasiswi tidak ada pesan kah Pak katanya kan. Oh iyalah untuk mahasiswi juga ya. Oke, Anda akan punya dosen, materi dan tugas yang sama, referensi dan literatur yang sama, waktu dan jadwal yang sama, biaya yang sama, tapi mengapa nilai Anda dan teman-teman berbeda? Kenapa kira-kira? Coba kalian pikirkan, kenapa kok bisa beda? Ya, aneh kan, semuanya sama tapi kok ini beda? Ya. Nah, karena kalian tidak serius gitu, yang lain serius ya. Oke. Anda tidak sendirian di sini, karena memang kuliahnya sendiri sekarang kan, belajar kayaknya sendiri, kuliahnya sendiri. Tapi sebenarnya kalian ini kuliah tidak sendirian. Kalian bersama siapa? Bersama keringat, bersama doa, bersama harapan, bersama air mata orang tua kita. Jadi harganya gimana? Ya belajarlah, ya seriuslah. Orang tua enggak minta balik itu semua, ya. Ketika kamu nanti baca Yesi Novianti pulang ke rumah, Bapak, Ibu, alhamdulillah saya dapat nilai A. Sudah, lega. Keringat itu udah ada masalah, air mata itu enggak ada masalah lagi, harapan sudah terkabulkan, ya, dan doa sudah terkabulkan, ya. Oke, jangan bawang ke tempat sampah. Artinya apa? Jangan kalian buat itu tuh sekedar untuk main-main saja, ya. Belajar enggak jelas, pamit kuliah nongkrong, orang belajar kalian nge-game, ya. Nah ini dia. Nah ini artinya buang harapan, doa, ya, air mata orang tua itu ke tempat sampah, ya, jangan sampai terjadi situ, ya, insya Allah janganlah, ya. Oke, lanjut. Oke, Anda tidak hanya membangun masa depan Anda sendiri, ya, di sini Siti Hardianti sama Indah Purnama tidak membangun masa depan sendiri, tapi kalian semua membangun juga masa depan untuk keluarga, ya, dan anak-anak Anda kalian kelak. Ini dia, ya. Nah, sekaranglah kalian memutuskannya, di mana kalian akan bekerja, di rumah seperti apa kalian akan tinggal, kemudian di mana anak-anak Anda sekolah, ya. Bisa enggak kita yang terbaik? Terbaik bukan akademiknya saja ya. Sekarang orang ngejar akademik hebat, sekolah bahasa Inggris, tapi spiritualnya ketinggalan, ya. Nah, jangan,
Ya, jangan terjadi seperti itu. Justru spiritual yang harus didahulukan lebih daripada akademik sebenarnya. Ini menurut pribadi saya, ya. Karena Pak Iman juga setuju dengan saya seperti itu. Ya. Oke. Jadi sekarang ini mulailah kalian membangun masa depan diri kalian dengan keluarga kalian. Kalian punya tanggung jawab, ya, kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga yang insya Allah kalian bangun, kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa, negara, ya. Oke, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang insya Allah suatu ketika Anda akan punya anak, ya, punya anak. Kemudian maukah Anda punya anak yang punya sikap dan perilaku persis seperti Anda? Edwin Desara, tolong dijawab. Gimana kira-kira? Kenapa? Mau enggak kamu punya anak persis kayak kamu, Edwin? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kamu harus memperbaiki diri kan? Ya. Iya, Pak. Nah, tentu kita ingin, saya juga ingin, Pak Iman juga ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kalau bisa bukan hanya lebih baik, tapi jauh lebih baik dari kita. Ya, setuju enggak, Edwin? Setuju, Pak. Setuju. Amin. Ya, amin. Semoga semuanya seperti itu ya. Oke. Oke, jawabannya adalah semua diputuskan hari ini. Sekarang, lewat keputusan Anda, apakah akan belajar serius atau tidak? Ya, nah itu. Ya, kalau serius ya insya Allah semuanya akan tercapai, semua akan terkabulkan. Dan tapi jangan lupa selain usaha juga harus ada yang namanya doa. Ya, semoga Allah ridho, semoga Allah bantu apa yang ingin kita lakukan. Dan semoga ini baik untuk dunia dan di akhirat kita. Ya, nah ini yang perlu kalian pahami bersama. Baik saudara sekalian, kalau misalnya kita masuk ke materi kita kemarin. Ada memilih jenis sukses. Sukses itu kan macam-macam ya. Ada sukses materi, kaya raya, ya. Ada sukses pendidikan sampai doktor, sampai profesor. Ada sukses pangkat sampai jenderal misalnya. Ya, ada sukses karir sampai jadi ada sukses spiritual. Ya. Nah, kira-kira kalau saya tanya Gilang Permana, Gilang ini mau sukses yang kayak gimana, Gilang? Ya, Pak. Gilang pengen sukses yang kayak gimana? Kamu lihat nggak video materi saya memilih jenis sukses? Lihat, Pak. Kamu mau yang mana kira-kira? Saya mau membanggakan orang tua saya, Pak. Ya, bagus ya. Artinya Gilang ya seperti membanggakan orang tua kita itu banyak dari materi juga. Dari doa-doa kita spiritual juga, ya kan? Orang tua lihat bangga lihat karir kita, pendidikan kita kan. Berarti kamu jawabannya adalah saya ingin semuanya sukses, materi juga, karir juga, pangkat juga, pendidikan juga, betul? Spiritual juga. Bisa nggak? Oh bisa, ya. Nah, coba kamu dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf tuh. Wah, kaya raya luar biasa. Dengan kaya raya itu dia bisa banyak sekali berbuat secara spiritual kan, sedekah, bikin pesantren, bikin masjid, ya kan, membahagiakan orang lain, orang tua, masyarakat, keluarganya, ya kan. Jadi kalian bercita-cita untuk sukses di semua sisi. Setuju nggak Gilang? Setuju, Pak. Amin ya, semoga Gilang dan kita semua sukses semua ya dunia akhirat. Oke. Nah ini dia. Nah, untuk karakter belajar, nah, kalian nanti pelajari coba sendiri. Hanya saya mau nyampaikan bahwa nanti ini kita tidak akan ada ujian tertulis, ya. Itu walaupun yang saya dengar rencana dari Muhammadiyah adalah setelah UTS kita akan offline. Alhamdulillah, ya kita akan offline. Ya, nah, mudah-mudahan jadi. Ya, untuk pengembangan diri rasanya agak berat juga kalau dia online. Ya, nah nanti akan ganti tugas. Ya, ada tugas UTS-nya sendiri dan kalian belajar desain grafis dan segala macam. Nanti kalian akan saya tugas membuat kata-kata bijak, kutipan-kutipan hadis atau orang-orang alim lainnya yang menyemangati kita, ya. Itu juga saya minta kalian juga membuat video singkat maksimal 1 menit saja, ya, untuk video-video inspiratif, ya. Cari lingkungan kalian segala macam itu dan kaitkan dengan pengembangan diri, ya. Itu untuk tugas dengan UTS-nya. Jika ujian akhir nasional, ya astagfirullah.
ujian akhir semester. Nanti kita akan sampaikan sendiri bagaimana kalian bisa membuat tulisan. Nanti insya Allah mungkin dalam minggu depan sudah akan saya posting di sini. Nah, nanti untuk absen biar Pak Iman yang ngatur nanti dalam GCR segala macam ya. Nah, ini dia. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kami tutup? Alhamdulillah tidak, Pak. Alhamdulillah tidak ya. Oke, makasih Yesi ya. Oke, saya kira kalau tidak ada mau Lia ada pertanyaan? Sagita? Enggak, Pak. Ada Ashari, Horah? Enggak, Pak. Semua sudah paham. Baik, terima kasih untuk semuanya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan waktu kepada Pak Iman. Tolong perhatikan video-video materi yang saya berikan. Nah, tolong kasih komentar di masing-masing video ya. Kasih komentar di masing-masing video ya. Nah, tolong sekarang di-subscribe supaya bisa langsung kita update ya video-video materinya nanti ya. Nah, tolong segera di-update dan kalian kasih komentar di masing-masing video. Baik, tolong kasih nama dengan nomor mahasiswanya ya. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Waktu saya kembali Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, insya Allah nanti untuk classroom, absennya akan saya sampaikan link classroomnya di grupnya. Kalau nanti akan muncul dan mengenai tugas segala macam, nanti teman-teman silakan perhatikan classroomnya. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf keperangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.